Sebenarnya sih 100% WFO. Cuman kan ada beberapa kasus yang nggak bisa dikerjain di rumah. Perusahaan distributor gitu. Nggak WFH Mbak hari ini Mbak? Iya? Nggak WFH hari ini? Iya. Hari ini kebetulan mau ada PCR kan dari kantor, jadi harus ikut PCR. Ya, itu pemirsa komentar dari sejumlah warga Jabodetabek khususnya juga DKI Jakarta yang tetap bekerja meskipun ada PPKM darurat. Memang yang ada kerja di sektor kritikal, tapi ada juga yang katanya piket-piket nih Pak Anies. Alasannya memang perusahaan kami menerapkan WFO, tapi ada pekerjaan di kantor yang tidak bisa dikerjakan dari rumah. Nah, ini gimana Pak Anies memberikan penjelasan ini Pak Anies? Ada yang terpaksa datang ke kantor untuk piket? Semua adalah soal kemauan, dari kemauan bisa dibuat manajemennya. Kemauannya harus dibuat, prioritasnya harus jelas. Prioritasnya apa? Saat ini kita sedang pandemi, karena itu prioritasnya adalah keselamatan. Makanya saya pernah saya katakan, kalau saya ditanya apa kepentingan 3 hal paling utama. Nomor 1 keselamatan, nomor 2 keselamatan, nomor 3 keselamatan. Urusan lainnya baru di bawahnya. Jadi ini bukan kondisi normal, ini kondisi wabah. Lalu Jakarta sedang menjadi, ke seluruh dunia melihat Jakarta. Karena memang kita sedang menyaksikan ada lonjakan kasus luar biasa tinggi. Jadi kalau ada kemauan, manajemen bisa mengatur. Sangat mudah. Dan kita saat ini menyaksikan jumlah kasus yang meningkat amat tinggi. Jadi Mbak Tisa, tadi saya mau tunjuk, sempat tanyakan tadi soal rumah sakit. Rumah sakit kita ini IGD-nya saja mengantri. Jadi ini saya berikan gambaran, bisa ditunjukkan, ini saya pasang gambarnya ini. Ini adalah suasana selasar di depan IGD. Coba ditayangkan di situ. Ini IGD di Rumah Sakit Pasar Minggu. Di sini, di IGD ini adalah selasar depannya. Malam itu saja, itu orang yang mengantri, ini belum masuk kamar, 92 orang mengantri di situ. Lalu nih, ini adalah semula ini adalah satu jalan di depan IGD. Dan ketika depan IGD, saya berikan gambarannya supaya Anda bisa lihat nih. Ini tulisannya nih, IGD instalasi, ini adalah jalan aspal, dan jalan aspal itu dibuka. Kenapa dibuka? Karena diganti dengan keramik, ditutup ininya. Lalu dijadikan untuk selasar, ini pintu masuk IGD. Jadi ini adalah sebelumnya luarnya IGD. Saya ingin mengatakan pada semua, kami menyaksikan dari dekat, ini bukan film, ini kenyataan. Dan tenaga medis di sana bekerja pontang-panting untuk menyelamatkan. Kalau kita tidak sama-sama bekerja, tidak akan bisa ini selesai. Jadi saya tadi menganalogikan begini, seperti atap rumah yang bocor. Kami siapkan ember untuk menampung bocorannya. Tapi tidak bisa embernya terus-menerus dibesarkan kalau bocorannya tidak ditambal. Bagaimana cara menambal bocornya? Menambalnya itu pemerintahnya melakukan testing, melakukan tracing untuk menemukan kasus sehingga mereka diisolasi lalu dirawat. Dari sisi masyarakat membatasi kegiatan yang biasa disebut dengan 5M. Jadi dua-duanya jalan ini cara menambal. Nah, hari ini dengan situasi yang sudah darurat, maka pemerintah mengambil keputusan. Keputusannya adalah seluruh masyarakat beradalah di rumah. Betul. Jangan bepergian kecuali yang kritikal dan esensial. Musuh kita sama, karena itu lupakan seluruh urusan politik, lupakan seluruh urusan perbedaan, lupakan semua urusan. Kita satu komando. Komandonya siapa? Presiden Republik Indonesia. Baik. Bapak Jokowi adalah komandonya. Dan beliau sudah menugaskan kepada Menko Kemaritiman dan Investasi untuk menjadi koordinator PPKM darurat. Kita semua jalankan itu sebagai satu kerja kolektif menyelamatkan rakyat. Data sekarang ini. Ini adalah boleh ditunjukkan datanya. Bahwa saat ini kita di Jakarta ini sedang berada dalam puncak, menuju puncak. Kita belum tahu puncaknya kapan. Karena belum terlihat ada pelandaian. Ini kalau Anda perhatikan di sini, ini belum ada gerakan melandai. Ini masih naik terus sekarang. Dan apapun langkah yang kita kerjakan, saya tunjukkan di sini nih, ya. Apapun langkah yang kita kerjakan, itu perlu waktu untuk memiliki dampak. Contoh,
kita menetapkan kebijakan untuk pembatasan PPKM. di pertengahan Januari, baru 2 minggu kemudian mulai turun. Jadi kasus yang hari ini muncul sebagai positif itu tertularnya bisa 10 hari yang lalu. Iya. Kalau mulai hari Senin kemarin kegiatan itu turun, maka angka kasusnya baru akan terlihat 10 hari yang akan datang. Jadi ketika saat ini kita mengurangi kegiatan nih, Senin, Selasa berkurang kegiatannya, tidak kemudian besok terlihat menurun grafiknya, belum. 10 hari yang akan datang baru kasusnya mulai berkurang. Jadi hari ini kasus baru adalah penularan 10 hari yang lalu. Besok adalah penularan 9 hari yang lalu. Jadi kira-kira begitu lah. Perlu waktu 10 hari sampai 2 minggu. Jadi saya ingin... Hampir 2 pekan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM dijalankan. Namun banyak rakyat dan pedagang kecil yang menjerit. Ya kita kan sekarang usaha udah begini, udah 40% aja nggak ada. Yang lain-lain teman-teman saya udah banyak yang gulung tikar. Dengan bantuan 300.000 itu saya pribadi alhamdulillah dapat ya, saya pribadi sekeluarga dapat. Cuman untuk menghidupkan sebulan itu kayaknya kita benar-benar keteter gitu. Pemerintah memperketat seluruh gerak masyarakat dengan menutup kegiatan bisnis perkantoran hingga jalan. Langkah ini diharapkan bisa mengurangi penularan COVID-19. Kenyataannya, jumlah yang terinfeksi virus corona terus bertambah. Juru bicara Satgas COVID-19 bahkan membuka opsi memperpanjang PPKM darurat. Kemungkinan PPKM darurat akan diperpanjang bukanlah hal yang tidak mungkin dilakukan demi keselamatan dan kesehatan masyarakat secara luas. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyiapkan anggaran bila PPKM darurat diperpanjang. Namun, ia meminta Menteri Sosial bergerak lebih cepat dalam menyampaikan bantuan. PPKM darurat ini juga didukung dengan bansos yang dipercepat pembayarannya. Kita juga minta kepada Kemensos menaikkan karena alokasinya sebetulnya 18,8 juta penerima. Sampai Juni ini masih 15,9 juta. Kami memahami Kemensos sedang membenahi DTKS. Namun ini juga membutuhkan kecepatan dan oleh karena itu kita melakukan tadi untuk BST maupun untuk penyaluran kartu sembako. Karena anggarannya sudah disediakan 40 triliun dan realisasi sampai Juni masih 17,75 triliun. Hai pemain 1, siap hadapi tantangan ini? Masuk. Ekonom Indef, Abra Talatov menilai terus melonjaknya kasus COVID di tanah air menandakan penerapan kebijakan ini tidak efektif. Bila PPKM diperpanjang, nasib rakyat bisa makin tidak pasti. Lonjakan kasus COVID-19 yang terus mencatatkan rekor setiap harinya di Indonesia menggambarkan bahwa kebijakan PPKM darurat yang telah berlangsung selama 2 minggu ini terbukti gagal dalam mengendalikan pandemi di Indonesia. Bahkan dengan kegagalan tersebut, pemerintah kini mewacanakan untuk memperpanjang kembali PPKM darurat selama 6 minggu mendatang. Hal ini tentu menimbulkan ketidakpastian yang semakin besar yang harus ditanggung oleh masyarakat dan dunia usaha, karena kondisi saat ini tentu jauh lebih buruk dibandingkan situasi tahun lalu. Saat ini kita menyaksikan sistem kesehatan kita sudah dalam kondisi yang kritis. Mayoritas rumah sakit sudah mengalami over capacity. Kemudian yang ironisnya juga adalah realisasi stimulus fiskal melalui anggaran PEN pada selama semester 1 2021 ini baru terrealisasi 36,1%. Padahal stimulus fiskal ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat ketika masyarakat didorong untuk tetap berada di rumah. 12 hari penerapan PPKM darurat, namun bantuan sosial untuk rakyat kecil belum turun. Pekan ini bantuan dijanjikan sampai ke masyarakat. Bila PPKM darurat diperpanjang, bagaimana nasib rakyat?